Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadinya peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua, di mana 75 orang dari Yasrib yang terdiri dari dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah bukit yang bernama Aqabah. Tepatnya di malam hari, mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keimanannya serta kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk melanjutkan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam di bumi Makkah. Namun ternyata yang terjadi adalah semakin derasnya penganiayaan serta penindasan kepada Nabi Muhammad beserta seluruh umat Islam yang beriman pada saat itu. Berbagai macam cara dilakukan oleh para pemuka-pemuka kaum Quraisy agar supaya dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad itu terhenti, mulai dari penyiksaan sampai pemboikotan dari sisi ekonomi maupun perdagangan. Para pemuka Quraisy mengancam orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy yang masih melakukan hubungan perdagangan dengan Nabi Muhammad beserta orang yang beriman kepadanya, kemudian yang masih melakukan hubungan ekonomi, mereka akan diintimidasi. Berangkat dari situlah kemudian Nabi Muhammad SAW merasa sudah tak mampu berdakwah di kota Mekah, sehingga beliau kemudian memutuskan untuk melanjutkan dakwahnya, yaitu di tempat yang lain. Mengingat 75 orang-orang Yasrib yang telah dibaiat oleh Nabi, yang menyatakan sumpah setianya untuk melindungi Nabi serta mengikuti ajaran Nabi, akhirnya kemudian mereka mengirimkan delegasi kepada Rasulullah SAW bahwasanya mereka siap untuk menyambut serta melindungi Nabi beserta kaum muslimin yang ada di Mekah untuk tinggal di Yasrib atau Madinah. Hijrah tersebut kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, diawali yaitu dengan rombongan kaum muslimin yang ada di Mekah, sehingga kemudian tinggallah beliau Nabi Muhammad beserta dua orang sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq serta Ali bin Abi Thalib. Tepatnya pada tanggal 28 Safar tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, Nabi kemudian memutuskan untuk menyusul kaum muslimin yang telah lebih dahulu hijrah ke Yasrib atau Madinah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik sebelum Rasulullah meninggalkan rumahnya untuk hijrah ke Madinah, yang mana pada saat itu ketika para pemuka-pemuka Quraisy mengetahui bahwasanya sebagian besar orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad telah melaksanakan hijrah besar-besaran ke Yasrib, maka kemudian mereka mengumpulkan orang-orang Quraisy dari berbagai macam suku dan kabilah, dan mereka bersepakat untuk membunuh serta menghabisi Nabi Muhammad SAW. Dibuatlah sebuah perundingan dan kesepakatan bahwasanya setiap suku Quraisy yang ada di Mekah haruslah mengirimkan minimal 10 utusannya untuk bergabung dengan suku-suku yang lain, ya, untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dan berniat untuk menghabisinya pada malam hari itu juga. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang terindah untuk Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu. Diaturlah sebuah strategi, ya,
Ketika Nabi Muhammad sebelum keluar dari rumahnya, beliau minta kepada sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, di kamarnya ya dengan berselimut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Wahai Ali, pakailah selimutku dan tidurlah di tempat tidurku. Sementara pada saat itu berbagai kabilah dari kaum Quraisy sudah mengepung rumah Nabi Muhammad, baik itu dari depan, belakang, samping kanan maupun samping kiri, dan berniat ketika Muhammad keluar dari rumahnya maka langsung dihabisi. Namun ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala di tengah malam Rasulullah kemudian memutuskan untuk keluar dari rumahnya untuk melaksanakan hijrah berserta Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka tak dapat melihat Nabi Muhammad keluar dari rumah. Mereka sadar ketika di pagi hari ya, mereka ternyata terlelap dan kemudian masuk ke dalam rumah Nabi, dan masing-masing sudah memegang senjatanya ingin membunuh Nabi Muhammad yang sedang berselimut. Namun ternyata mereka kemudian terkaget-kaget karena yang tidur di tempat tidur beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian mereka tak sempat ya tak jadi membunuh Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara di malam itu Nabi Muhammad SAW menemui Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya dengan membawa bekal secukupnya untuk melaksanakan perjalanan menuju Madinah. Namun ternyata yang luar biasa dari perjalanan tersebut, dari strategi yang diatur oleh Nabi Muhammad, beliau dan Abu Bakar tidak langsung menuju ke Madinah, tapi beliau terlebih dahulu yaitu untuk bersembunyi di sebuah gua yang dinamakan dengan Gua Sur yang tidak jauh jaraknya dari kota Mekah. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi langsung melaksanakan perjalanan ke Madinah, otomatis orang-orang Quraisy mereka akan mencari Nabi Muhammad, akan mengikuti jejak Nabi Muhammad, dan tentu mereka akan membunuhnya ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Namun Nabi bersembunyi 3 hari 3 malam di Gua Sur ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka mencari jejak Nabi Muhammad tidak ketemu. Bahkan ada sebuah kisah ketika salah satu pemimpin rombongan yang mencari Nabi Muhammad itu sudah sampai di mulut Gua Sur. Bahkan dia hendak masuk ke dalamnya memastikan apakah di situ ada Muhammad atau tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluknya yang bernama Ankabut, yang bernama laba-laba, untuk membuat sarang di pintu Gua Sur tersebut. Demikian juga Allah perintahkan kepada burung-burung untuk membuat sarang di depan pintu mulut gua tersebut. Sehingga kemudian orang-orang Quraisy tak jadi untuk memasuki gua tersebut, karena mustahil ada orang masuk dalam Gua Sur tersebut ketika sarang laba-laba masih dalam keadaan utuh. Sarang-sarang burung tidak ada satupun yang menjamahnya. Inilah bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang syarat akan hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya kita harus senantiasa percaya, beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kita, atas segala apa yang kita lakukan selama itu untuk kebaikan di jalan Allah. Insyaallah Allah yang akan menolong. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum menjelang buka puasa pada sore hari ini, yaitu hari ke-10 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, dan insyaallah di esok hari kita akan lanjutkan apa yang terjadi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam antara Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupakan esok hari kita akan lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah melalui channel YouTube Masjid At-Taubah. Semoga Allah senantiasa
berikan keberkahan dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.